Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh beribadah dan kami hendak firman-Mu. Tuhan, biarlah berbicara melalui firman-Mu Tuhan pada hari ini. Dan kami sungguh-sungguh percaya Tuhan, firman-Mu pada hari ini Tuhan membuat kami semakin kuat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan kami berdoa, buka hati kami, buka Tuhan pengertian kami Tuhan, supaya ketika kami mendengar firman Tuhan, maka kami mengerti setiap rencana Tuhan, kehendak Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu, berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan kalau hari ini kita boleh beribadah pada hari ini. Sekalipun mungkin kita beribadah dalam suasana online. Dan saya sangat-sangat percaya, sekalipun kita online, dimanapun kita berada, mungkin beberapa di antara saudara sedang ada di rumah, di jalan, mungkin sedang membuka di channel YouTube, di channel apapun itu. Satu perkara yang kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Dan saya sangat-sangat percaya, sekalipun kita beribadah seperti ini, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Dan hari ini saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan membawakan firman Tuhan tentang tema tenanglah, ada Tuhan Yesus. Karena kita tahu dengan kondisi yang ada saat ini. Dan mari sama-sama kita buka firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring, dengan iman saudara. Karena ini adalah pernyataan Tuhan Yesus sendiri. 1, 2, 3. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara-saudara yang kasih nama Tuhan Yesus menyatakan tenang, jangan takut. Aku ini, Yesus ini. Karena itu saudara, hari ini baiklah kita jangan takut saudara. Saudara-saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, perikop ini berbicara waktu Tuhan Yesus menyampaikan kata-kata ini saat murid berada di tengah-tengah gelombang, saat murid berada di tengah-tengah angin sakal yang begitu menghanyutkan. Setiap mereka merasa ketakutan yang sangat luar biasa, setiap mereka merasa satu kegelisahan yang sangat luar biasa. Padahal kita tahu saudara, belum lama mereka ada dalam sebuah pelayanan. Mereka melihat mujizat yang sangat luar biasa. Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang dengan 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Baru saja mereka melihat mujizat yang luar biasa. Tapi berjalan berapa lama, waktu mereka di tengah-tengah danau itu, angin sakal, mereka merasa takut. Dan hari ini saudara-saudara kasih nama Tuhan Yesus, bukankah ini yang sudah terjadi dalam kondisi kita saat ini? Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, mungkin kau dan saya ada dalam satu ketakutan dan kondisi-kondisi yang ada. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong kau dan saya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang kasih nama Tuhan Yesus, sama seperti perahu para murid yang sedang mengarungi tempat untuk sampai ke tujuan, demikian pun kita sedang mengarungi kehidupan kita. Di tengah atau di awal kita merasa aman, merasa nyaman saudara. Tapi lihatlah, waktu di tengah-tengah ada angin badai, ada sakal, kita mulai merasa ketakutan. Bapak Ibu yang dikasih nama Tuhan Yesus, hari ini kita sedang menghadapi sebuah badai, sebuah angin sakal yang begitu keras. Apa itu? Virus corona, atau kita mengenal dengan istilah COVID-19 saudara. Saudara, mungkin awal-awal tahun kita tenang-tenang saja. Oh, ada badai, banjir, dan tenang, nggak membahayakan. Tapi di tengah perjalanan ada badai yang sangat luar biasa. Ada namanya virus corona atau COVID-19. Dan waktu ini terjadi, apa yang terjadi? Muncul rasa ketakutan, muncul rasa was-was. Karena memang kita harus melihat bahwa virus ini begitu luar biasa. Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, penyebaran virus ini telah sampai ke banyak bangsa-bangsa. Bukan hanya itu saudara, virus ini pun menyebabkan kematian yang cukup banyak. Sehingga setiap orang merasa takut, jangan-jangan virus ini akan menimpa saya, jangan-jangan virus ini akan menimpa anak saya, suami saya, dan lain sebagainya. Sehingga banyak di antara kita mulai was-was, mulai khawatir, bagaimana saya kalau seperti ini. Karena maaf saudara, virus ini gak punya mata. Dia tidak memilih apakah yang kaya
atau yang miskin, yang pandai atau yang tidak pandai, orang rohaniawan atau tidak, semuanya kena dampaknya, saudara. Artinya begini, virus ini akan bisa menghinggapi siapa saja. Virus ini akan bisa memapar siapa saja. Dan hari ini, saudara, firman Tuhan berkata, tenanglah, jangan takut, aku ini. Firman Tuhan akan membuat kita mengerti apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Saudara-saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, saya berdoa untuk setiap kita. Mungkin kita akan merasa nggak nyaman dalam kondisi ini, tapi mari kita sama-sama belajar, saudara. Apakah yang Tuhan mau ketika kita menghadapi peristiwa seperti ini? Saudara-saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, yang pertama, saudara, untuk engkau dan saya mengerti bagaimana peristiwa yang terjadi, untuk engkau dan saya bisa melewati peristiwa yang terjadi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, Alkitab mencatat ada satu perintah yang Tuhan Yesus nyatakan, tenanglah. Saudara, dimanapun kau berada, mari tenangkan hatimu, mari tenangkan keberadaan, sebab dengan ketenangan ini kita dapat menangkap apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan Yesus, saya akan bacakan nats kita pada hari ini, saudara. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, saya sangat-sangat percaya asal ada Tuhan dalam kehidupan kita, asal ada Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga kita, asal ada Tuhan Yesus di tengah-tengah dimanapun kita berada, maka kita akan menjadi tenang. Amin. Tapi yang terpenting adalah, maukah engkau dan saya menguasai diri, saudara? Saudara yang kasih nama Yesus, apa yang harus kita kuasai? Bapak Ibu sekalian kasih nama Tuhan Yesus, mari sama-sama. Dalam kondisi seperti ini, sekalipun ada virus, sekalipun ekonomi sudah mulai menurun, sekalipun kita ada di rumah, stay home, mari tenang, saudara. Mari kita mulai belajar untuk menguasai diri. Apa yang kita mau kuasai? Kita harus menguasai pikiran kita, saudara. Jangan kita mulai cari, ini kenapa, ini salah siapa, ini dosa siapa. Stop, saudara. Jangan kita mencari kambing hitam. Apakah yang terjadi dengan semua ini? Sehingga kita mencari kesalahan demi kesalahan. Bahkan tidak jarang orang sudah mulai saling menuding. Oh, engkau takut, engkau gak beriman. Oh, engkau terlalu berhikmat. Stop, saudara. Hari ini minimal engkau kuasailah pikiran. Kuasailah perkataan saudara. Dan kuasailah perbuatan kita. Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan Yesus, hari ini juga kita tahu kalau kita diperkenankan oleh pemerintah untuk stay home. Artinya tujuannya adalah untuk virus ini tidak menyebar lebih banyak lagi. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, mari coba kita belajar tenangkan hati kita, tenangkan langkah kita, stay home, saudara. Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan Yesus, hari-hari ini kita sungguh-sungguh melihat bagaimana orang-orang sudah tidak lagi merasa tenang. Kenapa? Karena mereka sudah merasa tidak lagi nyaman dengan keadaannya. Orang sudah mulai curiga. Ada orang batuk dikit, boleh, jangan-jangan dia kena. Ada orang sudah mau menyapa, agak dekat kita menghindar. Kita mulai curiga ke banyak hal. Kita mulai gak tenang untuk melakukan banyak hal, saudara. Dan hari-hari ini, saudara, firman Tuhan mengingatkan, tenangkanlah. Kenapa tenang itu menjadi penting, saudara? Saudara yang kasih Tuhan pertama, waktu engkau dan saya tenang, maka engkau dan saya dapat berdoa. Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan Yesus, berdoa artinya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin engkau dan saya selama ini kurang berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara, dengan komunikasi kita mengerti apa yang Tuhan mau. Karena itu saudara, dengan bersikap tenang engkau dan saya pertama, engkau dan berdoa. Waktu engkau dan saya berdoa, waktu engkau dan saya berkomunikasi sama Tuhan, apa yang terjadi? Engkau dan saya menangkap isi hati Tuhan. Sehingga setiap peristiwa ini kita melihatnya dengan kacamata Tuhan. Kita melihatnya dengan rencana Tuhan, bukan kacamata dunia. Karena kacamata dunia pastilah memberikan sebuah ketakutan. Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan Yesus yang ada di rumah, hari ini, mari satu sama lain, mungkin bapak kepada istri, kepada anak-anak, mari katakan, tenanglah, sebab ada Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, hari ini kita belajar untuk tenang, saudara. Saya sangat-sangat percaya di rumah-rumah saat ini sedang banyak doa-doa yang dinaikkan.
sebuah doa-doa yang dinaikkan permohonan sama Tuhan. Kalau boleh Tuhan, cepatlah berlalu wabah ini. Dan saya berdoa, kita terus berdoa, menaikkan permohonan kita sama Tuhan di dalam ketenangan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam ilmu kedokteran, itu dalam ilmu saya bacakan psikoneurologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengaruh sebuah psikologi terhadap imun tubuh manusia. Dalam sebuah jurnal dikatakan semakin orang itu panik, justru daya tahan tubuhnya akan semakin menurun. Dan waktu daya tahan tubuhnya menurun, imunnya menurun, itulah peluang virus bisa masuk. Saudara-saudara, jadi kuncinya waktu engkau dan saya tenang. Yang kedua, engkau dan saya dapat kekuatan yang baru. Amin. Ternyata waktu kita tenang, kita punya daya tahan tubuh yang fit, karena itu Bapak Ibu sekalian, kasih nama Tuhan Yesus. Waktu engkau dan saya tenang, maka engkau dan saya memiliki kekuatan untuk daya tahan tubuh. Saya akan bacakan nats Alkitab pada hari ini, saudara. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Itulah firman Tuhan buat kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, jadi mari kita kuasai diri kita. Dengan tinggal tenang engkau akan diselamatkan. Semakin kita mengikuti apa yang pemerintah anjurkan untuk kita stay home sampai ini berlalu, maka sebetulnya kita telah menjaga diri kita untuk diselamatkan, enggak terkena paparan virus ini. Dengan kita tenang, saudara, ternyata kita semakin kuat. Dengan itu artinya engkau dan saya punya kekuatan tubuh, saudara. Saudara kasih tahu Yesus. Karena itu saya suka sekali sebuah pernyataan begini. Mungkin di antara kita, Bapak Ibu sekalian, pernah ujian ya. Saya melihat setiap kali ujian ada sebuah kertas yang terpajang di sebuah dinding dengan tulisan harap tenang, sedang ada ujian. Saudara yang tulis, kita sedang mengalami ujian, maka pakailah ketenangan. Hanya orang-orang tenang yang dapat menyelesaikan hasil ujiannya. Hanya orang-orang yang tenang dan menguasai apa yang dialaminya. Tapi orang yang tidak tenang, artinya engkau dan saya tidak siap. Orang ciri-ciri nggak tenang adalah mulai gerasa kerusuk. Dia mulai cari kambing hitam. Dia mulai coba cari siapa salahnya. Orang nggak tenang sudah mulai tidak tenang lagi, saudara. Dan hari ini pelajaran yang pertama, tetaplah tinggal tenang, karena kita punya Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, percayalah, bersama Yesus engkau dan saya tenang. Karena itu saya suka sekali sebuah lagu, tenanglah jiwaku. Bukan karena keadaan yang buat kita tenang, tetapi saya bersama Yesus, itulah yang menenangkan hatiku. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kejadian waktu Yesus berkata, tenanglah, jangan takut, ini aku. Yang kedua, engkau dan saya harus punya prinsip nggak boleh takut. Pak, Bu, kita berbicara gini, jangan takut kepada yang mematikan tubuh, tetapi takutlah kepada yang mematikan roh dan tubuh. Artinya, ini cuma tubuh kita, tapi takutlah akan Tuhan, takutlah akan Dia. Karena itu, terhadap apa yang terjadi saat ini, jangan kau dan saya takut, saudara. Karena itu, saudara kasih Tuhan Yesus, saya akan bacakan buat saudara Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang membuat engkau dan saya tidak takut? Karena kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa untuk seluruhnya. Dia tidak hanya berkuasa di bumi, tapi Dia berkuasa di bumi dan di surga. Artinya begini, setiap kejadian yang ada itu karena kendalinya Tuhan. Setiap kejadian yang ada itu karena kemahatauannya Tuhan. Saudara-saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, waktu peristiwa murid naik di atas perahu, ada jeda waktu yang cukup lama, saudara. Karena Alkitab mencatat, murid-murid itu di tengah-tengah, di waktu yang malam itu, waktu terjadinya angin sakal, baru Yesus menghampiri jam berapa? Jam 3 subuh. Artinya ada jeda waktu yang cukup lama, saudara. Apakah Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan juga tahu apa yang kau alami dan saya alami. Tuhan tahu apa yang sedang bangsa ini alami. Lalu pertanyaannya, kapan
ini kabar baik buat saudara. Indah pada waktunya. Waktu Tuhan berkata, tenang, jangan takut, maka Tuhan pasti akan melalukan wabah ini, saudara. Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan Yesus, inilah yang harus sungguh-sungguh imani, saudara. Oh, kita punya Tuhan yang lebih besar dari apa yang kita alami. Kita punya Tuhan yang lebih dahsyat daripada wabah corona ini. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah ekonomi ini. Kita punya Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Karena itu saudara, dimanapun saudara berada, mari sama-sama bilang, saya gak takut sebab saya bersama Tuhan Yesus. Saya gak takut sebab ada Tuhan Yesus yang menyertai saya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, karena itu Yosua 1 ayat 9 berkata begini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya mau bilang begini. Waktu bangsa Israel mau masuk ke Kanaan, bukankah bangsa Israel tahu bahwa kalau mereka sampai ke Kanaan, mereka melewati banyak tempat yang harus mereka peperangi. Mereka harus melawan banyak orang-orang raksasa. Sehingga waktu mereka mau ke sana, mereka sudah tahu sebuah gambaran yang sangat menakutkan. Tapi lihat firman Tuhan, jangan takut, jangan tawar hati, jangan kecut hati. Sebab Tuhan yang menyertai engkau dan saya jauh lebih besar. Amin. Tuhan yang menyertai kita jauh lebih besar apa yang kita hadapi. Baik itu namanya virus corona kah, baik itu namanya resesi ekonomi kah, percaya Tuhan kita jauh lebih besar. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, yang membuat bangsa Israel sampai ke Kanaan bukan karena mereka kuat, tapi Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan bagi setiap mereka. Saudara yang kasih tahu Tuhan Yesus, karena itu begini saudara, sebetulnya sebagai orang percaya, engkau dan saya harus benar-benar begini, saya nggak takut, karena yang jadi masalah sebetulnya bukan virusnya, yang jadi masalah adalah sebetulnya ketakutan kau dan saya. Jadi saya mau bilang menikotnya, bukan masalah yang membuat takut, tetapi ketakutanmu lah yang bermasalah buat engkau dan saya. Kenapa bisa begitu, Pak? Oh iya, ada banyak, saya kasih ilustrasi. Ada seorang ibu, dia datang ke sebuah dokter, dia datang hanya untuk kontrol, saudara. Dia mau kontrol saja dengan kesehatannya. Dia dalam kondisi yang sehat, saudara. Waktu dia datang ke dokter, dicek gula darahnya, dicek kolesterolnya, dicek semuanya. Apa yang terjadi? Tekanan darahnya, dokter bilang, tekanan darahnya naik, kolesterol naik, semua naik. Hati-hati ya, karena ini bisa stroke, bisa jantung dan banyak hal. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ini begitu seorang ibu dapat berita ini, dia pulang. Dia pikirkan ketakutan demi ketakutan. Aduh, saya sebentar lagi stroke, aduh sebentar lagi saya darah tinggi, sebentar lagi saya pasti mati. Dan apa yang terjadi, saudara? Ibu ini mati karena ketakutannya, bukan karena penyakitnya. Saya berdoa buat saudara saya, berhenti memiliki rasa takut. Kenapa? Karena Alkitab mencatat, Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tetapi Dia memberikan engkau dan saya roh kebangkitan, roh kasih, roh sukacita. Amin. Jadi hari ini berhenti untuk takut, karena iblislah yang membuat ketakutan itu. Saudara-saudara yang kasih tahu Tuhan Yesus, ketakutan membuat engkau dan saya berhenti untuk melangkah. Ketakutan membuat engkau dan saya menyerah sampai keadaan, sehingga kita berkata, ya sudahlah. Berhenti, saudara. Percaya sama Tuhan Yesus, karena bersama Yesus Tuhan memberikan apa? Engkau dan saya iman. Iman membuat engkau dan saya bertahan, percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Iman dan Tuhan membuat engkau dan saya berjalan, saudara, melewati hari-hari yang sulit ini, melewati waktu sulit ini. Mungkin kau dan saya nggak bisa, tapi percayalah, asal ada iman di hatimu bersama Yesus, engkau akan melewatinya, sehingga kau dan saya akan sampai ke tujuan. Sama seperti bangsa Israel, mereka sampai ke Kanaan. Sama seperti murid, perahunya sampai ke tujuan. Nah, hari ini saya sangat-sangat percaya, kalau engkau nggak takut, engkau berjalan sama Tuhan dengan imanmu, engkau dan saya sampai kepada kemenangan dalam cara Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, hari ini kita belajar banyak-banyak hal, saudara. Dan yang terakhir, saudara, yang ketiga, saudara. Yang pertama, engkau dan saya
tenang. Karena dengan ketenangan engkau dan saya dapat berdoa. Dengan ketenangan engkau dan saya dapat menguasai diri. Dengan ketenangan engkau dan saya punya kekuatan. Yang kedua, engkau dan saya tidak perlu takut. Kenapa? Karena bersama Tuhan Yesus kita lebih daripada pemenang. Karena bersama Tuhan Yesus yang menyertai kita lebih besar dari apa yang menimpa kita. Dan yang ketiga, saudara, apa yang kita bisa lakukan dalam kondisi seperti ini? Percayalah, ada pelindungan di dalam Yesus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, Mazmur 91 itulah mazmur iman tentang perlindungan Tuhan. Saudara, Mazmur begitu sangat luar biasa. Bagaimana pemazmur begitu meyakini bahwa Tuhan adalah Allah yang ajaib. Dialah gunung batu kita. Daripadanya perlindungan kita. Alkitab mencatat, engkau dan saya tidak usah takut lagi terhadap dahsyatan malam. Engkau dan saya tidak usah takut terhadap panah. Engkau tidak usah takut lagi terhadap sampar. Engkau tidak usah takut lagi. Sekalipun ada orang yang menimpamu di sisi kanan maupun di sisi kiri. Dan hari ini, saudara yang kasih Tuhan Yesus, percayalah. Bukannya Tuhan tidak melindungi saudara dan saya. Tapi sering kali yang terjadi apa? Kita keluar dari perlindungan Tuhan. Hari ini mari saudara, datang dalam Tuhan. Dan percayalah bahwa perlindungan Tuhan untuk kau dan saya itu sempurna. Dialah yang sanggup melindungi kau dan saya, bukan hanya tubuh, tetapi roh, jiwa dan tubuh. Dia yang sanggup melindungi pribadi kau dan saya. Pak, Bu, kita terbatas untuk melindungi anak-anak kita. Kita terbatas untuk melindungi suami kita. Kita terbatas untuk melindungi apa yang kita sayangi. Tetapi Tuhan Yesus, dia terbatas untuk melindungi siapapun yang kau kasih, bahkan dirimu sendiri. Amin. Dan hari ini saudara, percayalah ada perlindungan Tuhan. Dan perlindungan Tuhan itu bukan deal-dealan. Perlindungan itu adalah covenant. Tuhan covenant melindungi kau dan saya. Kalau kita mencatat, kesetiaannya tidak pernah berubah. Bapak Ibu sekalian dikasih tahu Tuhan Yesus, hari ini apa yang kau alami? Mungkin kau merasa mulai gak tenang karena banyak hal yang membuat kenyamanan kita hilang. Mungkin kau gak tenang dengan apa yang terjadi saat ini, dengan peristiwa demi peristiwa, informasi demi informasi, berita demi berita. Engkau sudah mulai gak tenang lagi. Yang kedua, mungkin kadang saya merasa takut. Apakah ini akan sampai kepada saya? Apakah ini akan menimpa saya? Dan mungkin Bapak Ibu sekalian, engkau dan saya mulai menyerah, lalu berkata, ya udahlah. Dengar, ini kita baik buat kau dan saya. Berhenti dan percayalah, ada Tuhan Yesus yang sanggup memberikan engkau dan saya ketenangan. Ada Tuhan Yesus yang sanggup memberikan engkau dan saya keberanian sehingga tidak lagi takut. Ada Tuhan Yesus yang memberikan engkau dan saya perlindungan yang sempurna. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, hari ini mari datang sama Tuhan Yesus. Mari datang sama Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh datang. Saudara, hanya satu kuncinya. Tetaplah kau dan saya fokus sama Tuhan Yesus. Jangan fokus kepada masa lalu. Fokus sama Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang sempurna. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan Yesus, dimanapun kau berada, hari ini mari sama-sama. Engkau mungkin merasa seperti tidak ada Tuhan Yesus. Saya akan berdoa buat saudara dan saya. Hari ini mari, Bapak Ibu, engkau yang bersama istri, suami, anak-anak, mari datang sama Tuhan Yesus. Bilang, Tuhan, masuklah dalam hatiku. Tuhan, masuklah dalam keluargaku. Tuhan, masuklah di dalam usahaku. Tuhan Yesus, masuklah untuk kotaku. Tuhan, masuklah untuk bangsaku. Maka aku berkata, aku tenang, aku gak takut, aku percaya ada perlindungan, dan aku percaya semua akan indah pada waktunya. Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan Yesus, mari tundukkan kepalamu. Mari engkau angkat tanganmu lalu menaruh di dada dan berkata, saya akan berdoa buat saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Di tengah-tengah badai kehidupan yang ada Tuhan, di tengah-tengah Tuhan virus Tuhan, di tengah-tengah keadaan ekonomi tidak membaik, di tengah-tengah begitu banyak pergumulan Tuhan, kami datang dan berkata Tuhan Yesus, Tuhan masuklah ke dalam hati kami, Tuhan berkuasalah di dalam keluarga kami, Tuhan tinggallah Tuhan di kota kami, Tuhan berkuasalah untuk bangsa kami. Dan hari ini Tuhan kami berkata, asal sama Tuhan Yesus, maka kami akan tenang. Asal bersama Tuhan Yesus, kami
kami nggak akan takut. Asal bersama Tuhan Yesus, kami akan dilindungi, dan itu sempurna. Dan Tuhan, kami sungguh-sungguh percaya sampai pada waktunya kami melihat kemenangan akan Tuhan nyatakan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan kami semua akan mengalami satu pemulihan yang terbesar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati semua Tuhan umat-Mu, dan biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan kami, Tuhan Yesus kami terlebih besar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.